Hmm. Assalamualaikum Mana Ibu. Waalaikumsalam, Ibu. Bu. Gimana Ibu semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Kepada materi, coba Ibu ingin bertanya kepada anak Ibu dulu. Lihat di sekelilingnya, apakah masih ada temannya yang belum datang atau ada yang memberikan kabar? Udah datang semua, Bu. Udah datang, Bu. Nah, coba kamu lihat di bawah mejanya dulu, nah ada sampahnya enggak? Kalau masih ada sampahnya, Udah bersih, Bu. ada sampahnya dulu. Udah siap kita untuk belajar? Udah, Bu. Nah, sebelum kita belajar, Ibu pengen apa dulu ya? Kita nyanyi sama-sama dulu ya. Tangan di atas menggapai bintang, tangan di ke samping burung yang terbang. Tangan ke depan ikan berenang. Duduk yang rapi, berdoa. siap berdoa. Nah, sekarang kita berdoa dulu ya. Ya, Bu. Nah, tolong ketua kelasnya siapkan dulu. Coba Eli siapkan ketua kelasnya. Ya, Bu. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegap, gerak. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil Islam madina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasul Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, sebelum kita lanjutkan materi kita, sekarang kita baca surat pendek dulu ya, nak. Kita baca surat Bu. Ikhlas saja. Baca tangusnya dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Ya walam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Nah, semakin kita banyak membaca surat-surat pendek, semakin banyak pula lah pahala yang kita dapatkan. Nah, amin ya robbal alamin. Ucapkan terima kasih kepada anak ibu yang sudah membaca surat pendeknya tadi dengan ikhlas. Nah, sekarang kita masuk kepada materi kita yang pertama, yaitu kita lanjutkan materi kita masuk bab 7, yaitu ketika kehidupan telah berhenti atau disebut juga dengan hari kiamat atau hari akhir. Hari akhir. Coba anak ibu lihat, perhatikan di sini. Nah, lihat di sini pertanyaannya.
apakah hari ketika bumi berhenti berputar, mengapa dinamakan dengan hari kiamat? Di mana terjadinya hari kiamat? Itu ya. Coba pertanyaannya, baca dulu. Naeli, Ya, Bu. Hari baca pertanyaannya dulu. pertanyaannya apa yang dari atas ya, Bu? Ya, Hari apakah ketika bumi berhenti berputar? Yang kedua, mengapa dinamakan hari akhir atau hari kiamat? Yang ketiga, di mana terjadinya hari kiamat? Terus yang keempat, kapan hari akhir atau hari kiamat terjadi? dah, Udah, Bu? dah. Coba nanya ibu dulu. Ada yang tahu nggak kapan hari kiamat itu datangnya? Tahu? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu. Mengapa dinamakan dengan hari kiamat? Tahu? Nah, sebelum ibu lanjutkan kepada materi, mungkin anak ibu pasti akan bertanya, apa hari akhir itu, Bu? Kapan terjadinya? Kapan akan datangnya, Bu? Timbul pertanyaan di dalam benak anak-anak ibu semuanya. Apa itu hari akhir? Sebelum kita lanjutkan kepada materi, ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah siswa dapat menunjukkan dan memahami apa arti hari akhir. Ya, coba anak ibu perhatikan lagi gambar di. Nah, nampak gambarnya? Ya, Bu. Yang pertama gambar apa itu? Terus apa lagi? Kebanjiran, Bu. Banjiran. Apa lagi itu? Kebakaran. Ada meninggal dunia, ya enggak? Ya, Bu. Ada gempa bumi, ada kecelakaan. Nah, apa hubungannya ini dengan hari akhir? Siapa nih yang tahu? Kemana perginya itu? Kenapa gambar ini yang ibu munculkan? Tahu, Bu. Tahu, Bu. Nah, hari akhir itu adalah hari di mana berakhirnya seluruh aktivitas kita di atas dunia ini. Ya, atau disebut juga dengan hari kiamat, di mana berakhirnya seluruh perputaran bumi akan berhenti berputar secara sendirinya dengan ditandainya berbunyi trompet sangkakala yang dibunyikan oleh malaikat Israfil. Ya. Di sini Ibu akan menjelaskan mengenai hari kiamat itu. Kiamat itu terbagi dua. Ada kiamat besar atau disebut juga dengan kiamat kubro. Ada kiamat kecil yang disebut juga dengan kiamat sugro. Dari gambar yang Anda Ibu lihat di sini, ini termasuk kepada contoh-contoh kiamat kecil. Contoh kiamat kecil, gunung meletus, ada kebakaran, ada kebanjiran, gempa bumi, juga kecelakaan. Di sini juga meninggal dunia termasuk contoh kiamat kecil. Kalau kiamat besar yaitu kiamat yang ditandai dengan ketika matahari terbit di sebelah barat dan terbenam di sebelah timur, dan juga dibunyikannya trompet sangkakala oleh malaikat Israfil. Di sini Ibu akan jelaskan lagi. Di sini ada dalilnya, nah, mengenai hari akhir. Itu ada dua dalilnya. Ada surah Al-Qari'ah dan ada surah Az-Zazalah. Nah, lanjut. Nah, apa yang terjadi saat hari kiamat? Siapa nih Ibu yang tahu? Apa yang terjadi ketika hari kiamat itu datang? Oh, bumi hancur, Bu. Ya, bumi hancur. Lagi. Kita meninggal Mati, semuanya, Bu. Bu. Ya, kita meninggal, Bu.
Jadi ketika hari kiamat itu seluruh aktivitas kita di permukaan bumi ini sudah berhenti secara otomatis. Kalau sekarang kita merasakan ada siang, ada malam. Kalau ketika hari kiamat itu tidak ada lagi. Kalau sekarang kita masih merasakan udara yang sejuk, udara yang segar. Tapi ketika hari akhir datang, itu sudah tidak kita rasakan lagi. Nih, dan nih kiamat sugro dan kiamat kubro. Apa tadi kiamat sugro? Nah, Ibu bisa jawab? Bu. Nah, kiamat sugro disebut juga dengan kiamat Kiamat kecil. Saya, Bu. Kiamat kecil. Kiamat kecil, kiamat Bu. besar. Ya. Nih. Siapa nih Ibu yang tahu hafal itu surat Al-Qari'ah? Ada nih Ibu yang hafal surat Al-Qari'ah? Belum, Dengar Bu. namanya saja, Bu. Yang mendengarnya saja. Surat Al-Qari'ah itu adalah surat yang menjelaskan tentang hari kiamat. Ya. Surat Az-Zalzalah juga. Kita lanjut tanda-tanda hari kiamat. Kalau hari kiamat ini ada dua tanda-tandanya ya, ada tanda kecil dan juga ada tanda-tanda besar. Kalau tanda-tanda kecil, Anda itu pernah lihat nggak di sana sini banyak orang membangun masjid, ya? Orang berlomba-lomba membangun masjid. Itu salah satu contoh tanda-tanda kecil hari kiamat. Apalagi siapa lagi yang tahu? Apa tanda-tanda kecilnya lagi? Saya, Bu. Ya, coba. Kata Ibu di MDA tuh, Bu. Kata Ibu yang di guru MDA tuh, Bu. Katanya banyak perempuan daripada laki-laki, Bu. Oh, iya, bagus. Ya, itu, Bu. Ya, bagus Ali. Itu juga termasuk contoh atau tanda-tanda kecil datangnya hari kiamat. Yang pertama, banyak orang berlomba-lomba membangun masjid. Yang kedua, banyak laki-laki atau perempuan atau sebaliknya banyak perempuan dibandingkan laki-laki. Yang ketiga, sudah banyak yang menyerupai lawan jenisnya. Ya, laki-laki menyerupai perempuan. Dia perempuan menyerupai laki-laki. Nah, begitu sebaliknya. Terus lagi tanda-tanda kecilnya, yaitu banyak yang mengaku-ngaku sebagai nabi. Nah, sementara kita ketahui Nabi Muhammad itu adalah nabi yang terakhir. Tapi ketika hari kiamat, tanda-tanda kecil dekatnya hari kiamat, itu banyak yang mengaku-ngaku bahwa dia itu titisannya nabi. Nah, itu sudah termasuk kepada tanda-tanda kecil hari kiamat. Terus anak ibu pernah melihat enggak sering terjadi perbuatan bermaksiat sana sini, sering berbuat kejahatan di mana-mana. Itu juga termasuk tanda-tanda kecil datangnya hari kiamat. Terus kita masuk lagi tanda-tanda besar. Tanda-tanda besar dengan ditandainya berbunyinya terompet sangkakala oleh malaikat Israfil. Terus ketika hari kiamat itu datang, itu matahari terbit di sebelah barat lagi nak. Kalau sekarang kita melihat matahari itu terbit di sebelah timur. Kalau hari kiamat mataharinya itu terbit di sebelah barat. Terus ketika hari kiamat itu datang, turunlah hewan-hewan melata. Hewan-hewan melata. Turunlah Ya'juj dan Ma'juj. Turunlah Nabi Isa. Nah, itu adalah salah satu tanda-tanda besar datangnya hari
kiamat. Sekarang anak ibu akan ibu bagi beberapa kelompok untuk mendiskusikan mengenai tanda-tanda kecil hari kiamat dan tanda-tanda besar hari kiamat. Ibu bagi kelompoknya tidak usah banyak-banyak, ibu bagi 3 saja. Ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Yunita, kelompok 2-nya Eli, kelompok 3-nya Deni. Nah, nanti kelompok 1 membahas mengenai tanda-tanda kecil hari kiamat. Ya. Kelompok 2-nya, ibu kasih tugasnya menjelaskan tanda-tanda besar hari kiamat. Ya. Sementara yang kelompok 3, ibu suruh diskusi mengenai pembagian hari kiamat, hari kiamat. Ya. Ibu kasih kamu waktu 15 menit untuk berdiskusi. Ya, Bu. Udah selesai nih, Bu? Sudah, Bikin Bu. lagi, Bu. Iya. Nah, jadi anak-anak ibu ya, karena anak ibu udah capek diskusi, coba sekarang kita tepuk semangat dulu ya. Sekarang kita Ya, tepuk Bu. Nah, coba tepuk semangat. Semangat. Bisa? Bisa, Bu. Coba kita Coba ulang lagi, Bu. Tepuk semangat. 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 Udah semangat? Sudah, Bu. Takbir. Allahu Allahu Akbar. Coba ibu ulang lagi. Takbir. Allahu Akbar. Tasbih. Subhanallah. Tamid. Alhamdulillah. Talim. La ilaha. La ilaha illallah. Kalau ibu sapa bilang takbir, kata ibu langsung Allahu Akbar. Nah, itu tanda semangat. Semoga kita selalu beraktivitas dengan semangat yang baru. Ya, meski Ya, Bu. kita belajar PAI-nya 4 jam nanti dari pagi sampai jam istirahat, tapi kita selalu semangat. Ya, coba kelompok 1 bagaimana hasil diskusinya? Ya, Bu. Nah, kelompok 1 bagaimana hasil diskusinya? Coba jelaskan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tanda-tanda kecil hari kiamat. Tadi ada yang pertama, manusia itu sudah banyak yang menyerupai lawan jenisnya, misalnya seperti perempuan menyerupai atau berpakaian laki-laki atau sebaliknya. Kemudian kejahatan atau maksiat sudah banyak yang bermunculan. Itu, Bu. Ya, bagus. Terima kasih kita ucapkan kelompok 1 karena dia mampu menyelesaikan tugasnya dengan baik. Kasih tepuk tangannya, Nak. Nah.
Kelompok 2 lagi. Ya Bu, saya Bu. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami, kelompok 2. Tugas kami tadi yaitu tanda-tanda besar hari kiamat. 1, dibunyikannya terompet. Ya. Kemudian yang kedua, matahari terbit dari barat. Yang ketiga, keluarnya hewan-hewan melata, Bu. Ya, bagus. Itulah hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kelompok 2 juga bagus, sangat mampu dia menyelesaikan hasil diskusinya. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Nilai 100 ya, Bu. Nah, bagus. Nah, dari yang dijelaskan oleh kelompok 2 tadi betul, karena tanda-tanda besar datangnya hari akhir dengan dibunyikannya terompet sangka kala. Kelompok 3 lagi, bagaimana kelompok 3? Iya, Bu. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Yaitu pembagian hari kiamat. Hari kiamat terbagi 2. Yang pertama, kiamat kecil atau kiamat sugra. Yang kedua, yaitu kiamat besar atau kiamat kubra. Itu saja hasil diskusi kami, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Dari melihat dari hasil diskusi kelompok ketiga kelompok tadi, berarti anak-anak ibu sudah mengerti dengan apa yang ibu sampaikan. Ya, Ya, Bu. apa yang ibu sampaikan. Jadi anak ibu sebelum, jadi ini ya, jadi kita harus yakin dan percaya dulu datangnya hari kiamat itu. Kita harus yakin bahwa hari kiamat itu pasti akan datang. Jadi ketika hari kiamat itu kita yakin hari kiamat itu datang, maka nah ibu berlomba-lombalah kita dari sekarang untuk mencari amal kebaikan. Itu sudah termasuk ke dalam hikmah mempercayai hari akhir. So, nah, ada apa di papan tulisan ibu? Ada, Ya, Bu. Bu. Di sini ada tanda hikmah beriman kepada hari akhir. Yang pertama, kita bertambah yakin karena kebesaran atau kekuasaan Allah. Yang kedua, menghindari dari perbuatan yang dilarang oleh Allah. Yang ketiga, selalulah bersikap jujur atau disiplin. Yang keempat, selalulah mawas diri dan menjaga lingkungan di sekolah ataupun di sekitar kita. Yang paling penting anak ibu jangan lupa, janganlah sekali-kali kamu menunda-nunda untuk selalu berbuat baik. Nah, apalagi yang namanya menunda-nunda waktu sholat. Ini anak ibu sering lupa nih ya. Kadang-kadang udah dengar suara azannya, lupa sholatnya, tunggu dulu lagi bermain. Nah, padahal anak ibu kan yakin bahwa hari akhir itu pasti akan datang. Maka kita banyak-banyaklah selalu berbuat amal kebaikan dari sekarang. Ya. Nah, dari hasil materi yang sudah ibu sampaikan, siapa anak ibu yang tahu apa-apa saja yang sudah kita pelajari dari pagi? Yang pertama apa? Pengertian hari kiamat. Apa itu kiamat? Tanda-tanda hari kiamat, Bu. Nah, tanda-tanda hari kiamat. Pembagian hari kiamat, Bu. Pembagian hari kiamat. Ya. Pembagian hari kiamat.
terus tanda-tanda kecil, ada tanda-ttanda besarnya. Dari pernyataan yang Ibu sampaikan tadi, jadi Ibu minta kepada anak Ibu selalulah mawas diri untuk selalu berbuat amal kebaikan, karena kita tidak akan tahu kapan datangnya hari kiamat. Nah, Ya, Bu. demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Ibu sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.